Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kami siapa hati kami untuk mendengarkan firman. Biar Tuhan hari ini firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Sehingga dalam hidup ini kami benar-benar menerapkan nilai-nilai kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujian nama-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita lihat dalam Kolose pasal yang 3 ayat 5 ya. Di sini bagaimana kita memperoleh hidup berkemenangan. Tentu ini kerinduan kita. Ya, bagaimana setiap hari hidup berkemenangan. Ada tiga hal yang utama. Bagaimana kita hidup berkemenangan. Hal yang pertama, ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ada 5 hal yang perlu dimatikan. Jadi kalau kelima hal ini tidak dimatikan, ini menjadi malapetaka besar. Yang mematikan siapa? Apakah Tuhan? Enggak, karena perintahnya matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi kita memperoleh kemenangan ketika membuat pilihan. Pilihan kita yaitu saya hidup dalam dunia ini, tapi saya tidak mau hidup secara duniawi. Maka 5 hal harus dimatikan dalam diri saya. Nah, bagaimana cara mematikannya? Ini yang penting. Jadi bukan hanya arahan matikan dalam dirimu, tetapi kita punya kemampuan caranya seperti apa. Untuk itu kita perlu mengambil keputusan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 katakan, karena kian daging adalah maut, dan tapi kian roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita punya pilihan. Kita memilih untuk hidup dalam kian daging atau dalam kian roh. Jelas katakan, kian daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi dalam hidup ini kita harus konsentrasi hal-hal yang perlu dimatikan, kita matikan. Ketidakmampuan kita minta kekuatan Tuhan. Rohnya, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Dan juga kita punya pilihan, ya. Saya tidak mau hidup secara duniawi. Saya tidak mau hidup menurut keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi, kita dalam hidup ini, kita konsentrasi dalam 5 hal pertama, yaitu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi masalah hidup manusia ketika 5 hal ini nggak pernah dimatikan. Nah, jadi ciri-ciri orang rohani dan tidak rohani terlihat waktu dia menghadapi masalah. Kalau setiap hari ceritanya masalah, 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 itu kemungkinan dia masih level bawah, hidup menurut keinginan daging. Nah, kalau kita mau meningkat, kita
punya pilihan hidup menurut roh. Kalau kita hidup menurut roh, kita punya kemampuan mematikan 5 hal tadi. Kemampuan itu dari Tuhan. Makanya pentingnya kita berdoa supaya Tuhan berikan kemampuan bagi kita untuk mengerjakannya. Karena kita tahu bahwa aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya orang yang hidup menurut roh, hanya dialah yang mampu mematikan keinginan daging tadi. Segala sesuatu yang duniawi tadi. Jadi di sini tidak diukur oleh karena sudah lama menjadi orang Kristen, tapi sikapnya membuat pilihan. Itu menentukan dia meningkat secara rohani. Jadi peningkatan itu harus terlihat, bukan berapa lama dia menjadi orang Kristen, tapi sikapnya untuk membuat pilihan. Aku hidup menurut roh. Dari hari-hari hidupnya, dia mematikan yang tadi. 5 hal tadi. 5 hal tadi dia matikan. Nah, jadi kemampuan itu dari Tuhan tentunya. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. You do nothing katanya. But in me you can do everything. Dalam saya engkau bisa mengerjakan banyak hal. Jadi kita tahu bagaimana kuasa Tuhan menyertai kita. Membuat kita mampu mematikan 5 hal tadi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi kalau manusia masih 5 hal ini bercokol dalam dirinya, dia sulit bertumbuh. Karena yang dia pikirkan apa yang bisa aku dapat. Dia nggak pernah berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini adalah hal mendasar sekali. Dia matikan 5 hal ini. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup berkemenangan. Nah, kita lihat ayat 8, ayat 8 dalam Kolose 3 tadi, ayat 8. Tapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi ada yang dimatikan, ada yang dibuang. Jadi kita harus tahu yang mana kita buang, yang mana kita matikan. Nah, kalau sesuatu yang harus dibuang tapi nggak dibuang, ini menjadi troublemaker, menjadi masalah. Maka hari-hari hidupnya selalu masalah yang diceritakan. Bukan berbicara apa rencana Tuhan ke depan melalui hidup saya. Jadi orang mau meningkat, orang mau maju itu, hidup berkemenangan, dia harus membuang 5 hal tadi. Ini keputusan, walaupun kadang-kadang ya, perasaanmu simpan lagi, ya. Tapi Tuhan bilang buang. Misalnya marah, tentu kita punya alasan kenapa marah. Tapi buang itu, nggak usah, nggak berguna itu, taruh. Nah, jadi ketika butuh buang, itu marah, geram, kejahatan, kata-kata kotor. Jadi kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan itu ditentukan sikapnya. Sikapnya apa? Sesuatu yang dia harus matikan, matikan. Sesuatu harus dibuang, dibuang. Dan yang terakhir, jadi ada tadi dibuang, ada dimatikan, ada yang juga dipakaikan. Ya, jadi apa di sini katakan? Ayat 12 dalam Kolose 3 tadi. Karena itu sebagai
orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah, pakaikanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. 5 hal kita pakai. Ini menjadi pakaian kebenaran kita, pakaian rohani kita. 5 hal ini kita pakai. Jadi kalau kita memahami ini, kita ada belas kasihan sama orang, kita ada kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. 5 hal kita pakai. Membuat hidup kita tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kita hidup sekarang ini. Jadi bukan jabatan seseorang diukur secara rohani, tetapi sikapnya tadi pertama yang patut dimatikan, dimatikan, yang patut dibuang, dibuang, patut dipakaikan, pakaikan. Karena itu pakaikan. Itu menjadi pakaian rohani kita kemanapun kita pergi. Pasti disenangi orang. Kenapa? Karena dalam hati kita ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, pengebutan, dan kesabaran. Nah, jadi saudaraku kasih Tuhan, nah orang sering bertanya, bagaimana saya bertumbuh? Bertumbuh rohani itu secara secara kehidupan bukan otomatis, tapi ada sikap-sikap yang kita ambil. Sikap pertama yang perlu dimatikan, sikap kedua yang perlu dibuang, sikap ketiga yang perlu dipakai. Kalau yang dibuang, yang dimatikan, yang dipakaikan ini, kita mengerti yang benar. Hidup kita menjadi berkat. Dimanapun kita ada, jadi berkat. Kenapa? Karena pakaian rohani kita teruji, terlihat. Kita tidak menjadi gampang marah, kita memiliki kesabaran, kita memiliki kerendahan hati. Jadi saudaraku, kalau hari ini sampai buat kita. Berarti Tuhan mau kita maju secara rohani. Jadi kemajuan secara rohani bukan karena berapa lama menjadi orang percaya, tapi bagaimana dia menyikapi. Firman itu menjadi pedoman dalam dirinya, dan dia menjadi pelaku-pelaku firman. Nah inilah hari ini secara singkat saya sampaikan kepada kita. Kita berdoa, Bapa dalam surga, doa supaya firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Silakan kembali kepada